aku mau nge-DM orang, yang aku lakuin bukan untuk ngelihat kalau ini wanita udah ada lakinya di Instagramnya. Iya. Yang aku ngeliat dulu kalau bapakku udah follow dia atau belum. Tiba-tiba aja aku keinget kalau Bang Hotman Paris itu pernah menolak jadi pengacaranya Ferdy Sambo di tahun 2022 ya, kalau nggak salah. Nah, pas kemarin dia itu kan ditawarin jadi pengacaranya si Nadiem, tapi menolak. Terus ada nih statement dari Bang Hotman yang bilang, kalau ke pengacara itu nggak boleh pelit. Terus sekarang ya, tiba-tiba aja dia itu jadi pengacaranya si Febri. Si Febri ini kasusnya bukan kasus kaleng-kaleng, ini mega korupsi. Emasnya aja 74 kilogram. Itulah kenapa perseteruan antara anak dan bapak, aku lebih pro ke anaknya Bang Hotman. Karena emang bisa bener. Ucapan dia itu juga jadi clue. Kalau nggak ada duit, ya udah. Jangan nyewa saya ini pengacara terkondang di Indonesia. Kalau kalian nggak mampu bayar, jangan. Begitu. Nah, terus si anaknya kan bilang, kalau kepada rakyat kecil, dia itu pencitraan. Terus, anaknya juga ngespal-sepil dong masalah keluarganya, masalah asisten pribadinya, yang katanya dia itu jadi maklarnya kasus di KPK. Tapi guys, yang bikin aku ketawa, ucapannya Bang Hotman yang bilang, kalau Pak Prabowo itu harus lihat kanan kiri, intinya jangan semuanya disikat. Masa orang terdekatnya, orang yang paling banyak berjasa, juga disikat sama Pak Prabowo. Lah, emang semisal nih ya, emang semisal, kalaupun kita dekat dengan seorang, kalau dia salah, emang nggak mau disikat gitu, emang nggak mau ditegur gitu. Alah bang, aku heran nih sama Bang Hotman, ini kekurangan pekerjaan, kekurangan duit, apa gimana sih bang? Terus siapa nih dalam urusan hukum yang mau rakyat jelata mau dipercayai gitu? Bang, kamu itu nggak kekurangan uang, yang kekurangan uang itu aku sebagai rakyat jelata. Bang Hotman nih, nggak asik Bang Hotman nih. Aduh, Pietro Bapak Hotman Paris, ada aja gebrakannya ya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Jadi resmi kuasa hukumnya Bapak X Jampinsus Pak Febri, yang sedang menjadi buah bibir dan dicibir satu Indonesia yang mencoreng percayaan kita, tambah lebih gila lagi terhadap pemerintah, ya kan, menodai. Malah diagendakan sama Hotman Paris untuk apa ini? Untuk masalah viral atau masalah untuk apa ini? Agendanya apa gitu? Jangan lupa, Bapak Hotman anaknya sendiri aja sampai against you, ya kan? Udah lagi emas batangan yang berpuluh-puluh kilogram itu bisa-bisa dibilang mau dilihat dulu, mau dicek keaslian apa tidaknya. Udah tau lah bakal larinya kemana kasusnya, ya kan? Apalagi kalau udah harta uang kaum konglomerat, kaum elit pemerintah mah muter-muternya kemana, ya udah gitu. Tapi ada apa? Sayang banget ya Bapak Hotman Paris, ya jangan sampai ini menjadi awal dari kehancuran kredibilitasnya Bapak sendiri, ya kan? Yang kemarin itu kita benar-benar banget Bapak Hotman buka suara untuk dari kasusnya khususnya Taufik Hidayat, ya kan? Sampai kasus-kasus yang lain. Kok tiba-tiba zong begini, udah gitu marahin wartawan lagi, sampai kayak meluap-luap emosi. What's going on? Please, ya, open your eyes. Nggak tahu, jangan sampai nanti kalau tiba-tiba ternyata ikut andil dalam pengen juga untuk bagian-bagian atau apa, don't know. Yakin kita kan jadi spekulasi. Rasanya itu aneh aja gitu. Tergambarkan berada di posisi yang sebenarnya kita tidak harapkan Bapak itu ada di situ. Well, let's see what's gonna happen. Gimana? Kemarin Febri akui rumah di Sentul miliknya. Kini Hotman Paris sebut rumah di Sentul milik Don Rito, bukan Febri. Atur ya, mau gimana si alur ceritanya bebas lah ya. Situ sutradaranya lah, bebas. Ini prediksi saya ya. Lama-lama juga nanti emas 74 kilogramnya bukan punya Febri. Terus nanti uang-uang yang ditemuin kemarin ini juga bukan punya Febri. Terus akhirnya apa? Febri bebas karena tidak salah.
Jadi kalau bawahannya presiden, dekat dengan presiden, nggak apa-apa korupsi. Coba kalian lihat video ini kawan. Tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya 25 tahun sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka, saya tidak butuh uang-uang lagi, saya udah kaya raya. Dan melakukan itu terhadap Jampitsus ini, mantan Jampitsus ini, benar-benar saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Aduh, Bang Hotman ini nggak update berita atau kurang lihat sosial media sih? Bukankah Pak Presiden sendiri kemarin yang bilang, siapapun yang melakukan korupsi, sekalipun itu orang terdekatnya, harus diproses hukum. Ini kok Bang Hotman malah belain? Gak sejalan dong sama pemikiran Pak Presiden kita. Pakai acara bilang nggak butuh duit lagi. Emang abang jadi pengacara mau cari apa? Cari pahala? Kalau mau pahala, jangan jadi pengacara bang, jadi penceramah. Gimana menurut kawan-kawan? Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang anak Hotman Paris luapkan kekecewaan usai ayahnya jadi kuasa hukum Jampitsus Febri Adriansyah. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Salam logika. Kenapa Hotman Paris mau membela Febri Adriansyah? Karena uang? Itu jangan ditanya kalau bicara soal pengacara. Mereka kan hidupnya memang dari situ. Hal lainnya, ya karena Hotman Paris melihat celah kemenangan kasus berada di pihaknya. Kok bisa? Hotman Paris menjelaskan bahwa rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang disentul itu memang milik pribadinya Febri. Namun, sertifikat tanah itu bukan atas nama Febri, lantaran dihibahkan oleh mertuanya untuk sang cucu. Paham kan alur selanjutnya gimana? Beliau sudah paham banget bagaimana cara bermainnya. Dan info terakhir, ternyata rumah Febri Adriansyah yang disentul itu ternyata kantor Yayasan Dakwah dan Pendidikan. Inilah enaknya kalau diatasnamakan yayasan. Pertama, yayasan itu adalah badan hukum yang asetnya terpisah dari pendirinya. Jadi, aset yang kalian taruh di atasnamakan yayasan, ya statusnya milik yayasan. Kedua, yayasan tidak wajib lapor transaksi mencurigakan seperti halnya bank. Dan meski ada kewajiban bikin laporan tahunan, sanksinya nyaris nggak ada kalau dilanggar. Ketiga, sumber dana sulit dilacak karena yayasan sering menerima sumbangan dari donor anonim atas nama kemanusiaan. Bisa aja yayasan mendapat sumbangan 1 miliar rupiah atas nama hamba Allah. Sulit dilacak kan? Pokoknya intinya Hotman Paris akan semakin kaya dah. Ya lebih baik bela Febri Adriansyah dong, cuannya gede, daripada bela Nikita Mirjani, nggak ada cuannya. Bener nggak? Bang Hotman Paris lagi on fire. Satu hari dia bikin 4 musuh baru. Mari kita bahas. Bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Ya, kemarin malam itu kan postingan Bang Hotman tuh banyak sekali. Ternyata dia post tuh per 15 menit. Gak tahu kenapa panik ya kan. Tapi sebenarnya ketika gua analisa, dia membuat 4 musuh baru teman-teman. Yang nomor 1 pasti dari wartawan. Kenapa? Karena wartawan diolok-olok ya. Lu punya otak gak? Ini jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba Statement beliau ini tidak salah, tapi membuat terkesan merendahkan dari pihak wartawan media. Seolah-olah kayak orang kaya ngomong ke orang miskin. Lupa, orang miskin kan cuma dibuat marketing ya. Musuh kedua adalah pihak polisi. Karena di statement Bang Hotman ya kan, bahwa Pak Kapolri itu tidak izin presiden dulu, menyudutkan dari pihak polisi. yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak tanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Akibat statement beliau ini akan menimbulkan kesan di masyarakat bahwa polisi
melawan presiden, padahal tidak seperti itu. Yang ketiga pasti pihak Partai Gerindra dan juga para pendukung Pak Prabowo. Kenapa? Karena Bang Hotman selalu membawa-bawa nama Prabowo sebagai kliennya di setiap situasi dan kondisi. Dan akhirnya ketika statement kemarin timbul kesan bahwa seolah-olah dia diutus oleh Pak Prabowo untuk melindungi Febri karena ini adalah algojonya. Nah kan ini kan secara tidak langsung menganggap bahwa presiden melindungi koruptor. Padahal Pak Prabowo sendiri sudah tegas untuk memberantas koruptor. Nah sebelum kita bahas nomor 4, kalau Anda perlu modal dari kartu kredit, Anda bisa bergabung di kelas 2 Kredit Solution dan belajar cari modal miliaran dari kartu kredit. Oke, dan nomor 4 musuh terbaru adalah anak-anaknya yang bikin kompor-komporin. Saya tahu bahwa ini udah masalah keluarga udah lama gitu kan, cuman baru meledaknya sekarang. Jadi saran saya lebih baik Bang Hotman bikin pernyataan maaf aja kepada masyarakat dan kemudian mundur dari kasus ini. Udahlah, duit itu kan udah banyak Bang. Udah dansa-dansa aja sama Aspri di Holy Wing. Dah beres. Ngapain cari masalah? Sebenarnya Bang Hotman ini pendukungnya Pak Prabowo atau pendukungnya kubu Solo. Kenapa? Karena statement-statement beliau ini sangat merugikan pihak Pak Prabowo dan otomatis menguntungkan di kubu Solo. Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan publik setelah resmi bergabung sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Keputusan pengacara kondang tersebut memicu beragam reaksi dari masyarakat, termasuk komentar yang datang dari putranya sendiri, Frank Alexander Hutapea. Di tengah ramainya perdebatan di media sosial, Frank secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya terhadap langkah sang ayah. Tanggapan tersebut muncul setelah seorang warganet mengomentari alasan Hotman Paris yang mengaku tidak mengharapkan bayaran dalam menangani perkara Febri Adriansyah. Komentar Frank pun sontak menjadi perhatian karena dinilai cukup keras dan menyentil citra yang selama ini melekat pada sang ayah. Perbincangan bermula dari unggahan seorang netizen yang mempertanyakan keputusan Hotman Paris menerima perkara ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Komentar tersebut kemudian dibalas langsung oleh Frank Alexander Hutapea. Ia bahkan menyebut sang ayah hanya sedang membangun pencitraan, bahkan menyinggung angpau pernikahan saudaranya Fritz Hutapea yang juga diambil oleh sang ayah. Tak berhenti sampai di situ, Frank kembali melontarkan kritik yang lebih tajam. Ia menilai kegiatan bantuan hukum gratis yang selama ini dikenal melalui program Hotman 911 hanyalah bagian dari strategi pemasaran. Frank juga menyampaikan pendapatnya terkait akun media sosial Hotman 911. Menurutnya, akun tersebut sebaiknya ditutup. Sebelumnya, Hotman Paris telah menjelaskan alasan dirinya menerima permintaan menjadi kuasa hukum Febri Adriansyah. Dalam konferensi pers, ia memastikan bahwa Febri telah resmi menandatangani surat kuasa. Ia juga menjelaskan bahwa kliennya telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dan tidak dilakukan penahanan setelah pemeriksaan selesai. Hotman menegaskan bahwa keputusannya menangani perkara tersebut bukan karena faktor materi. Menurutnya selama puluhan tahun ia telah menangani berbagai perkara besar, termasuk menjadi pengacara Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan alasan utama menerima perkara tersebut adalah karena melihat kontribusi Febri Adriansyah selama menjabat sebagai Jampitsus. Menurut Hotman, keberhasilan Febri dalam mengembalikan aset negara dan kerugian negara menjadi pertimbangan yang membuatnya merasa terpanggil memberikan pendampingan hukum. Hotman juga membantah anggapan bahwa dirinya menerima perkara tersebut karena mengincar honorarium besar. Di sisi lain, proses hukum terhadap Febri Adriansyah masih terus berjalan. Seluruh pernyataan yang disampaikan Hotman merupakan bagian dari sikap tim kuasa hukum dalam memberikan pembelaan kepada kliennya. Adapun pembuktian terkait perkara tersebut tetap akan ditentukan melalui proses hukum yang berlaku di pengadilan.